diredam gitu gerakan-gerakan tambahan kan biasa itu malah yang menghancurkan karena alter ego gitu. Tapi Novaria, Matilda, Nolan dan juga Vexana. Oke. Memang ya ini hero-hero yang bisa main skating. Dari Matilda, Angelanya juga di band. Dan dijawab sudah dengan adanya 3 band yang juga dilakukan oleh Geek Fam. First pick menuju ke arah Ruby kah? Ruby ada, Arlot ada. Arlot juga terbuka. Cuman kayaknya Ruby masih jadi lumayan prayo, tapi ternyata Fredrin Om. Fredrin yang sekarang cukup mahal, kita udah ngeliat Kairi spam Fredrin terus kan. Lebih rame lagi ternyata Fredrinnya. Karena ini anak emas sebenarnya. Dari pertama kali keluar, dia tiba-tiba di buff dulu kan buat appraisal rate-nya. Dan bahkan sampai dengan sekarang juga Fredrin ini dicepetin buat Brave Assault-nya 1 second. Nah gimana coba? Makin ya. Makin-makin Iya ya. apalagi ya sempat ada buff juga kan kemarin ya di patch yang terbaru. Energy Eruption ya? Ya. Combo pokoknya cooldown-nya makin cepat. Lebih cepat 1 second. Buat farmingnya akan lebih cepat ya kan. Dia bakal punya chain CC lagi juga. Yes, tapi yang akan dijawab oleh teman-teman dari Geek Fam adalah Baxia dan juga Arlot. Ya Arlot. Dan Arlot juga memang masih lumayan kelihatan ya. Ini kelihatan Arlotnya dari minggu kedua kemarin di akhir-akhir match. Di mana Arlot ternyata dikeluarkan dan Arlot punya potensi besar untuk bisa memberikan damage di early apalagi ya. Dengan posisi roamer. Tapi Ruby, Bruno. Efek crowd control sudah dipegang oleh Alter Ego. Mereka bisa memainkan combo antara Ruby bersama dengan Fredrin. Dan Bruno di sini tinggal menantikan saja umpan pancingan dari Ruby. Cuman berapa lama waktu yang akan diberikan gitu loh untuk Bruno-nya. Karena kita tahu kan, oke lah dari Alter Ego pasti akan memberikan spare waktu yang cukup lama juga untuk bisa melakukan farmingan bagi Bruno. Tapi tidak untuk player lawan, akan seperti apa lagi push-nya nih. Karena mereka tahu bagaimana hasil nanti apabila Bruno-nya ada. Udah jadi gitu. Benar, jangan sampai Bruno jadi cepet ya. Iya jangan sampai Bruno jadi cepet karena kita tahu bagaimana landing yang dimiliki oleh Bruno ini kan juga sakit dari awal, nyeri dari awal gitu. Wah, Export? Xbox muncul. Yap. Yang dari tadi kita singgung-singgung Iya, terus akhirnya ya. panggilan-panggilan mana nih? Xbox, Baru Xbox. tersummon di Ya, match tadi yang di ketiga. match kedua kita summon dia, keluarnya Uranus ya. Karena ini kita summon lagi yang sekarang keluar juga. Oke. Tapi ya, Xbox untuk bisa memenangkan landing phase dia karena dia memang strong banget ya. Fire Stack ada, Fire Missile juga punya. Untuk efek sisinya juga apalagi true damage yang bisa diberikan ketika sudah penuh dari pasifnya. Sehingga bisa mengganggu sebenarnya untuk Ruby. Tapi Ruby ini dengan semua cooldown item dia, semisal dia main sebagai XP laner, dia bakal membawakan War X plus Brute Force. Tapi kalau ada Ruby di tangan Alter Ego, besar kemungkinan bakal jatuh ke sini, Rasi. Yap, Rasi. Tapi untuk menuju ke arah banding phase yang kedua Pakitonya. Nah ini musuh bebuyutan Xbox di lane ya kan. Iya. Piraga tuh gampang hancur. Di double jab udah selesai. Iya makanya. Lebih baik ditutup aja juga. Tapi jangan lupakan satu hero power dari Serpai. Terizla. Tapi katanya kalau mood doang. Kalau enggak ya enggak ya. Kalau enggak ya enggak. Dan Terizla juga sebenarnya sulit. Ya sulitnya tergantung lawannya juga. Tapi untuk bisa di kiting ini mudah banget bagi Xbox ketika dia berjumpa dengan Terizla. Oke dan next pen, Alter Ego. Mereka bisa buang mage-nya kah? Ya. Karena mage-nya banyak ya. Lilia, Faramis. Lilia, Faramis, Vexana, Valentina. Banyak banget, udah sebutin aja semua ya. mungkin kan? banyak juga yang bertanya-tanya di luar sana. Kok sekarang metanya lebih ke tank dan tank gitu loh bang yang dipakai tiap hari, tiap match gitu bang. Ya karena kalau menurut gue pribadi penjelasan secara singkatnya adalah gak banyak waktu yang bisa diberikan kepada Assassin untuk early game-nya kan. Iya, early game-nya di sini penting banget ya. Iya sementara Assassin ya lu harapkan kejadiannya berada di early game-nya. Sementara early-nya ini nggak diberikan waktu gitu loh. Ya, gimana Untuk cara kita meta bisa, yang sekarang. benar, gimana cara kita bisa menang Adoratri kalau kita sedang level 3, Iya. yang tank-tank itu udah level 4 ditemani dengan tank-tank yang lain lagi kan. Iya Tebel-tebel semuanya sedangkan item damage belum jadi. cukup sulit gitu loh. Jadi mungkin itu bisa membantu sedikit ya pertanyaan kalian di luar sana ya. Kenapa sih gitu. Kan itu mungkin jawaban yang cukup Iya. simple lah yang bisa gue buat untuk kalian. Yap, objektif sih, lebih bedanya adalah ini kompetitif gitu ya, bukan cuman sekedar rank doang ya kan. Bener. Beda. Bener. Dan mereka setupnya. menang ini untuk setup menang ya, Betul. menang bukan yang have fun gitu kan. Iya. Ini lebih ke kompetitif. Betul. Dan Odet yang sudah masuk ke dalam satu buah respect band, melihat bagaimana Kret juga performanya dengan Odet kemarin, begitu mencuri perhatian loh. Tapi yang lebih mencuri perhatian jelas Xavier. Dan itu Xavier masih bisa dipakai loh sekarang. Oke. Masih bisa dipergunakan untuk menghentikan Arlot bersama dengan Baxia. Sakit banget ya dengan Mystic Field-nya akan memberikan efek immobilize.
kedua hero tersebut gak bisa bergerak, apalagi 3 yang sudah dipilih oleh Geek Farm. Ini adalah hero jalan kaki. Yep. Bukan hero yang punya ability untuk bisa ngedash. Yap, dan belum bisa ke belakang juga ya, bisa dibilang ya. Tapi ya untuk Geek kali ini mereka masih punya banyak opsi sih untuk Aboy-nya. Kayak Paramis atau mau ngambil Valennya juga. Dan Lilia, satu hero power dari Aboy digunakan. Ya ada Lilia. Ya, ini hero-hero yang bisa pegang-pegangin lagi ya. Pegang kaki ya. Pegangin udah, tabrak-tabrak. Tas jempol udah pucat aja tuh. Oh bedak ya? Bukan dong, bedak dong. Tapi kayaknya Tas lagi kurang sehat ya, Get well soon Tas. Get well soon Tas. Udah ada Iya. kompres tuh di jidatnya. Iya, kompres ya. Kompresan bukan kompresor. Teman saya di bahasa Inggris ngomongnya kompresor soalnya itu. Tapi untuk 2 pick lagi yang akan diamankan oleh Alter Ego. Mereka membutuhkan source magic damage. Dan sepertinya kali ini Valentina diamankan beserta dengan lapu-lapu. Membuat Ruby ini akan berada di tangan dari Rasi. Rasi harusnya. Yap. Oke, dan juga satu lagi pick terakhir. Mereka butuh bot lane. Hero apa yang akan digunakan oleh Cadera? Bruno masih terbuka. Kari Tapi masih Bruno udah sorry, diangkat. Kari juga. Kari masih ada atau balik lagi ke hero nyamannya Cadera. Irtel. Iya. Kan dia ngebawa kan minggu kemarin Irtel. Yap. Yang kombinasi sama Angela ya? Sempat dibawakan dan Irtel memang ada penambahan untuk physical attack di early. Tapi setidaknya dia juga butuhkan satu god laner yang emang punya mobilitas yang cukup tinggi. Karena sekarang ada lapu-lapu kayak begini, ini tabrak belakangnya enak banget loh. Brave Fighter-nya kita tahu ya bisa lompat sampai dengan 3 kali itu, ya jaraknya cukup jauh. Ya, dengan cooldown yang cukup cepat juga dan Kari yang menjatuh menjadi pilihan untuk Geek Farm. Oke, dan Kari yang memang diamankan yang setidaknya punya kemampuan untuk bisa memenangkan landingnya kah nanti. Terus juga dengan true damage yang akan dimanfaatkan. Dan minimal ini adalah hero yang bisa bawa Purify. Ya, jadi karena punya phantom step ya untuk bisa ngedodge juga. Tapi range-nya nggak yang pendek. Bisa menjadi masalah karena Bravest Fighter ini bisa langsung melompat menuju ke bagian belakang juga. Dan mari kita lihat untuk secara game index kita di mana early to mid game potential. Alter Ego ada di sana. Yes, mereka punya lapo-lapo, Fred dan Ruby untuk enable nanti team 5 di Turtle. Mereka masih bakal cukup aman dan di late game potentialnya ini jatuh ke Geek Fam juga. Mungkin dikarenakan kita melihat kehadiran Kari yang bisa nge-meltdown hero-hero Alter Ego. Oke, dan kita akan melihat bagaimana setup dan juga eksekusi dari kedua belah tim. Karena kita akan memasuki game yang pertama untuk match yang terakhir di hari Sabtu ini. Yap, match terakhir di hari ini. Game yang pertama akan langsung kita mulai. Untuk sekarang kita mau tanya dulu. Alter Jam, are you ready? Tidak ada di sana. Sudah Geek Farm Unity, are you ready? Alter Jam, are you ready? Ya wes kalau begitu MPL Arena, mana suaranya? Oke. Lagi fokus tuh di sana. Lagi fokus. Tapi ya kita juga harus berfokus di mana Krite ini udah mulai kena poke terus-terusan yang dilakukan oleh Aboy. Iya, bahkan ini Baloisky bermain super agresif ya. Rasi yang biasanya bisa nempel, ini malah dikejar-kejar oleh Baloisky dan dari emblem set yang sudah terbuka. Sekarang Rasi dengan emblem tank. Buset. Oke. Sakit banget ini Nino ya mendapatkan begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Oke, Cadera juga dengan emblem fighter ya. Berarti ini memilih untuk pendekatan dengan tank Kari. Untuk item-itemnya ya jelas Thunderbelt bisa jadi opsi untuk Cadera nanti. Wah, platingan di awal udah nikmat banget ini untuk Caderanya. Udah bisa mendapatkan ke arah beberapa damage yang bisa dihantarkan menuju ke outer turret. Dan Ninonya galau nih, pulang apa enggak? Karena kalau misalkan pulang dia bakal kehilangan satu wave. Plus juga dia akan membiarkan platingan segera terjadi. Yep. Dan itu jadi modal awal banget buat Geek Fam. Ya, dan kalau nggak pulang juga itu di sampingnya ya sudah menunggu Arlot. Yang bisa tiba-tiba memberikan efek stun dengan download strike dan tas lawan Hazel. Oke. Sama-sama dengan adanya utility jungler kali ini. Tapi yang kita lihat juga kali ini di arah top lane. Ini Cadera unggul level, platingannya juga udah hampir setengah lebih. Ya ini menjadi satu modal lagi nih. Karena kalau ngeliat dari segi XP-nya, ini Luke udah megangin Pai biar gak terlalu maju. Iya, dan bahkan gengkingan terjadi untuk bottom lane bagi Alter Ego. Oke, 3 melawan 2 di area dari XP-nya. Belum ada pergerakan sementara itu untuk Hazel kita lihat. Udah ada di area dari Turtle yang pertama. Sementara untuk Ruby ada di area tengah. Guna untuk bisa mendapatkan juga dari level 4-nya Tas.
pasang badan tas siap untuk melumat habis Kara Turtle tersebut dan juga ada 4 player yang udah mulai berkumpul. Untuk sekarang pertempuran yang kembali terjadi walaupun belum ada Viragar merobohkan di dalam tubuh dari Luke tapi ternyata Turtle-nya berhasil diamankan pula oleh Hazel. First blood-nya tercipta, Baloyski dibalaskan, Hazel-nya menjadi korban kedua. Yap, 2 tukar 1 walaupun dengan Turtle yang berhasil untuk diamankan oleh Geek Fam. Wow, masih ingin lebih kah mereka? Ada Aboy loh di situ. Oke, tapi ternyata tidak ingin lebih. Pride memilih untuk mundur setelah terusir ya dengan adanya Fire Missile juga yang di spam terus-terusan oleh Luke. Dan terlihat Pai sekarang akan membalaskan adanya platingan di area bawah. Ya, kemenangan kecil tadi ya untuk Alter Ego, tapi kecil saja karena memang mereka bisa membalaskan Turtle yang hilang dengan 2 point kill juga. Dan kalau kita melihat dari talent prediction yang sudah ada di sini 4 lawan 2 kembali terjadi. Ya final slash-nya connect ke arah 2 player. Nino berusaha untuk bisa pergi dan untuk sejauh ini dia masih aman. Woldy dikeluarkan, Nino masih stay di area tersebut. Masih coba untuk bermain lebih aman lagi karena memang kembali dengan level yang tertinggal. Damage-nya juga pasti masih belum mumpuni untuk bisa melakukan adanya following up atas inisiasi yang tadi hampir saja dilakukan oleh Rasi dengan nama Vendetnya. Yep. Dengan cara yang sama juga tadi kalau kita tahu bagaimana positioning di Turtle. Bravos Fighter dibuka untuk mencegah agar Hazel gak mendekat. Tapi ternyata Retribution dia masih cukup on point untuk bisa mendapatkan Turtle tersebut. Jadi pertukaran untuk di area gold end-nya terlihat masih akan berimbang juga tim fight. What? Oke, sebuah setup yang langsung dilakukan dan juga barusan emang Vendetnya connect. Tapi tasnya nggak bisa menghantarkan James ke arah beberapa player dan juga mencoba untuk bisa mengejar ke arah Aboy. Aboynya berusaha untuk bisa pergi dari tersebut. Tapi Hazelnya, Hazel menjadi korban lewat pertempuran yang dia mulai sendiri. Yes, Bravos Fighter yang mengunci keberadaan dari Hazel plus follow up yang disumbangkan oleh Kride. Efek terrifying juga ini ngebuat dari Hazelnya semakin sulit untuk melarikan diri, Om. Ya, dan follow up damage yang dilakukan juga tadi. Baloyski memang sudah open benar, tapi di belakangnya ini damage yang masih belum cukup dan terlihat terpaksakan oleh Geek Fam juga. Meskipun memang goldnya gak terlalu jauh, tapi tim fight tadi dengan tumbangnya Hazel, ini berarti levelnya dia juga akan berada di bawah dari Tas. Jadi untuk Retribution next-nya, untuk di Turtle-nya, Geek Fam mereka harus berhati-hati kalau mereka mau mendekat ke sana. Yep. Harus ada setup lebih lagi untuk sekarang. Hazelnya udah bisa menyamakan. Tas mencoba untuk bisa mengamankan lagi karena Lava Golem di tengah. Aboy berhadapan dengan Kride. Rasinya pasang badan di area tengah. Yap, dan Baloy yang ternyata udah terlihat ya keberadaannya bakal coba untuk dikomit. Namun di bagian bawah Baloyski-nya pergi ke arah rumputan. Udah ada satu final slash yang gagal untuk langsung dikeluarkan sama Vendetnya connect dan juga Baloyski sempat mengeluarkan ke arah final slash tapi tidak beri impact apapun. Untuk sekarang ada efek revenge. Look-nya masih memiliki ke arah satu Viragar Armor tapi belum bisa mau mengeluarkan ke arah Lunch Insanity. Iya, Baloyski yang ternyata memang ditarget ya, di mana setup dari Alter Ego nggak mau terganggu dengan hadirnya Baloyski. Waduh, Rasinya emang bener-bener ya. Kalau udah ada Ruby nih orang susah banget untuk bisa masuk dan menabrakkan dirinya. Untuk Hazelnya kembali lagi menjadi satu palang pintu terdepan dan juga tasnya akankah berhasil untuk bisa mendapatkan Turtle yang selanjutnya. Karena caderanya pula seperti tersebut dan Pai kehilangan setengah HP-nya. Yes, dan kali ini berbagi di mana Turtle-nya berhasil untuk di-secure oleh Tas dan Baloyski. Oke. Waduh, Baloyski gagal lagi final slash 3 player di area tengah. Mereka sepertinya mencoba untuk bisa mengimbangi ya agresifnya Alter Ego di awal. Mereka yang mulai terus loh, Om. Ya, dari Geek Fam-nya juga mereka lumayan ya terlihat agak memaksakan sedikit karena mereka berusaha untuk mencari celah. Tidak ingin memberikan nafas bagi Alter Ego untuk bisa melakukan grouping. Oh, Baloy ke-trigger satu ball flicker untuk melarikan diri setelah ada konsil yang terdengar juga. Dan sekarang bala bantuan hadir untuk lane-nya Nino. Oke, ini lumayan rame di bagian atas juga. Bakal di-engage gak? Karena dari persiapan Alter Ego juga mereka lumayan banyak ya untuk di area top lane. Yap. Jadi lumayan berbahaya kalau memang mau langsung di-initiate oleh Geek Fam. Dan goldnya gak terlalu jauh sih. Hingga 6 menit yang sudah berlangsung sekarang. Hazel juga masih sanggup untuk bisa ya on par sedikit lah dari levelnya. Meskipun sekarang sudah mulai tertinggal satu level. Oke, dan ya sejauh ini memang masih belum ada turret yang hancur juga ya. Tapi Luke bakal coba untuk dikejar. Efek terrifying, ada Black Shoes yang dicuri. Pride masih bisa untuk mundur perlahan-lahan. Tapi Pai punya presence ya. Presence dia, Bravos Fighter-nya bisa mendorong pemain Geek untuk gak terlalu sering initiate. Yap, dan Brave Fighter terpaksa langsung dikeluarkan. Tapi untuk sekarang dengan satu imunitas yang dimiliki final slash, Sir Pai tidak mudah untuk ditumbangkan. Itu 2 kali loh dodge-nya. Yang pertama dia buka Bravos Fighter, dia immune gak akan final slash. Terus dia flicker menghindari Last Insanity. Betul, double juga ya. Dan ya memang flicker tadi yang menyelamatkan Pai
Sementara begitu banyaknya source skill yang memang sudah dilepaskan juga oleh Geekfam membuat mereka bisa saja loss untuk kontes turtle berikutnya. Dan lihat di area mid-nya masih juga terjadi pergumulan. Lanjut terus ini. Ini turtle lagi loh. Yap. Dan Tas sudah ada di area tersebut. Nino sudah membantu untuk bisa memberikan damage-nya. Aboy mulai mendekat. Baloiski keresetlah sudah turtle tersebut. Tapi dilanjutin lagi oleh Cadera. Tas pun masih standby. Ada Hazel Finance slash Codec. Untuk kali ini turtle-nya menjadi milik dari Geek. Namun ada satu player yang tertinggal. Baloiski menjadi korban di dalam pertempuran tersebut. Rasinya mau pergi ke arah mana? Di mana Lassi Sanity. Tapi yang mau pendennya connect lagi ke arah dua player. Lassi Sanity ternyata dikeluarkan begitu saja. Ninonya terjebak untuk sliding tackle ke depan yang lain. Tapi Ninonya masih berhasil selamat untuk sejauh ini. Tasnya berhasil mendapatkan ke arah satu player. Di mana looknya pun langsung menjadi satu korban di dalam pertempuran tersebut. Dan juga Tas versus Hazel. Ada satu Cyclone Eye. Tidak diberikan kepada Hazel. Tapi ternyata Hazelnya masih sempat bisa mendapatkan Cyclone Eye tersebut. Yes, dan Shield Unity membuat Hazel terselamatkan, hampir terwipe out. Dan kita bisa melihat bagaimana alter ego di fight-nya. Kombinasi Krite dan juga Pai. Waduh, ini Krite-nya. Oke, akankah Krite bisa selamat? Tapi ternyata masih sempat untuk bisa menumbangkan ke arah satu otor malam untuk sekarang. Baloiski yang dalam ancaman. Baloiski masih bisa kabur dan juga Krite memberikan sebuah perlindungan. Wah, ini sih Krite dan Pai kombinasinya luar biasa loh. Dari tadi yang coba untuk buka Pai-nya, yang following up Krite-nya. Ya, dan ada Breakfast Fighter juga ya, ini bisa memberikan damage yang besar untuk unit-unit yang berada di area belakang. Sementara Nino juga tadi sanggup untuk menyelamatkan diri dia. Iya. Dan selain itu bagus banget. Dan sekarang Baloiski mencoba dengan satu Vengeance-nya. Last Insanity dikeluarkan. Ninonya masih bertahan. Ada Fire Stang yang udah dikeluarkan. Look-nya tidak akan bertahan untuk beberapa saat lagi. Menjadi satu korban tapi Pai sendirian di depan. Pai menjadi abang-abangan. Akankah Breakfast Fighter udah langsung dikeluarkan? Ini Ninonya juga free banget ya. Dia dapetin turret demi turretnya juga. Yes, yes, dan positioning ya lagi Nino dengan Bruno-nya tadi. Dia selamat dengan flicker tadi. Kalau kita lihat yang di bawah dia selamat dengan flying tackle yang dipakai. Iya. Jadi ada efek stun juga dan damage yang diberikan dari Last Insanity ternyata masih belum cukup untuk bisa memberikan satu pick off untuk Nino juga. Jadi selama Nino masih berdiri sekarang belum terpick off. Ini Geek mereka harus menemukan cara untuk bisa cepat menumbangkan dia. Ini Krite kayak udah menemukan jati dirinya gitu ya. Iya loh, dia lebih berani sekarang. Pede banget sekarang gitu. Tadi waktu dia main di depan turret mid itu Black Shoes-nya sampai detik terakhir loh. Benar. Itu sampai darahnya penuh lagi. Dengan apalagi efek terrifying-nya juga jadi agresif banget. Betul. Dia pede banget dengan adanya pencurian terhadap Black Shoes yang tadi udah disebutin juga sama Om Awa. Dan sekarang Lord akan segera dikontes karena dengan adanya kedua belah jungler yang sudah mulai menampakkan dirinya masing-masing. Masih di menit yang ke-10 juga nih baru beranjak. Sedangkan setup sedang dilakukan juga, Conceal terdengar. Yap, Conceal terdengar. Siapakah yang akan menjadi targetnya? Mereka masih berputar-putar di area mid loh. Sementara sekarang untuk Baloiski kehilangan cukup banyak HP di dalam tubuhnya. Ini cukup ya sepertinya untuk Alter Ego. Mereka membuat Baloiski-nya mundur sehingga tidak ada frontline lagi buat Geekfam. Dan akhirnya Lord bisa dieksekusi secara manis oleh Alter Ego. Yap, tidak ada gangguan sama sekali. Last Insanity digunakan untuk bisa kabur. Bersih dari Alter Ego tadi. Memang mereka memaksakan Breakfast Fighter memang dipakai, tapi dengan hilangnya Baloiski atau gak bisanya bergabung untuk tim Party Lord, mau gak mau Geekfam mereka harus merelakan untuk Lord tadi. Free Lord bagi Alter Ego. Purple buff masih bisa diambil, masih bisa diamankan. Tapi apakah memang mereka akan sanggup untuk bisa menahan? Karena Nino sedari tadi juga, ini sangat bebas di belakang. Volley shootnya selalu bisa masuk, worldy-nya juga bisa dilepasin. Dan bahkan efek Terrify plus Fredrin yang di depan juga, ini Tas bahkan belum terpick off. Dan Nino sekarang udah jauh semakin bebas lagi. Item dia udah punya, damage apalagi. Dan Rasi dia tadi juga inisiasi yang dia lakukan, waduh bagus banget. Yap. Nah ini dengan adanya high ground yang mungkin bisa dipertahankan sama Geekfam ya. Dengan adanya Lilia, dengan adanya juga dari Export. Lord harusnya masih bisa ditahan, tapi kita akan lihat bagaimana setup yang akan dilakukan oleh Alter Ego. Karena kali ini base-nya udah terbuka semua habis turretnya. Yap, dan Lordnya bakal dibiarin sendirian saja. Berarti dari Alter Ego mereka hanya akan memaksimalkan super minionnya karena itu dia. Lord yang sudah habis, Aboy masih bisa untuk melakukan defense di area mid. Dan 3 lane push yang akan coba untuk dipakai oleh Alter Ego. Tapi ternyata midnya di-clear duluan ya, bawahnya juga cukup terlambat untuk masuk. Dan akhirnya masih ada pasif juga dari segi turretnya. Sehingga kali ini Geekfam masih bisa melakukan adanya defensif atas base-base turret mereka yang udah mulai terekspos. Ya, lihat bagaimana kalian bermain dengan super agresif juga di depan. Shadow strike aja gak apa-apa.
Karena dia juga yakin pede banget ada Arcane Shade kan double jump yang bisa dimainkan oleh Yap. Valentina. Dan progres bagi Alter Ego adalah mengambil buff-buff milik Geekfam. Iya, ini udah invasi aja semua. Mhm. Karena pemain-pemain dari Geekfam juga mereka cukup sulit untuk bisa membuka vision kan. Mau maju, ini gelap banget pastinya. Mungkin mengandalkan Magic Sentry. Tapi kan Magic Sentry ada cooldown-nya juga. Dan sekarang hanya Waduh. bisa membiarkan saja. Lihat tuh Baloynya mencoba untuk bisa masuk ke dalam rumputan tapi malah dirinya yang bisa saja langsung menghilang dengan sangat cepat. Tapi untungnya masih ada konsil yang membuat hampir saja Emma Vendetta tadi menarik ke arah Baxi ya. Iya, itu masih dalam keadaan muter dan loncat ya. Dan bahkan tadi juga ya, Knight itu selamat loh tadi dia. Masih ada Black Shoes yang bisa dipakai untuk menghindari Yap. posisi sempit yang bisa menangkap dia. Poin masih 9-3 dari Alter Ego, mereka hanya akan untuk melakukan zoning. Mereka tidak ingin membiarkan Geek bisa mendapatkan posisi untuk farming. Karena lihat Nino, 9.300 untuk gold gain. Banyak banget. Wow, ya karena dia free sendiri kan. Dia dapetin banyak banget space, dia dapetin banyak juga dari segi minion, dia dapetin turretnya juga. Dan lihat di bawah tuh, itu udah 4 gerobak yang masuk ya kan. Itu udah mulai dicicil-cicil juga. Udah bakal ngebuat dari Nino semakin snowball lagi. Dan lihat gimana permainan agresif dari Knight again. Membuat dari Aboy sedikit sulit untuk bisa melakukan pergerakan. Ya cukup memaksimalkan efek revive Valentina sekarang bersama dengan Black Shoes lagi. Iya. Yang selalu dibawakan Knight. Ada Black Shoes lagi guna untuk bisa menyelamatkan juga dirinya. Sementara sekarang Rasi menjadi orang terdepan. Satu Emma Vendetta yang dia milikin bisa merubah segalanya. Rasi kembali memagari siapapun yang mencoba untuk bisa masuk ke dalam area pertahanan yang udah mereka bangun. Dan sekarang pertempuran harusnya udah mulai terjadi. Rasinya mundur lagi saat ini tidak dikuatkan tapi gak kena karena siapapun. Bahkan sekarang Pai menjadi orang terdepan untuk bisa menghalau. Dan juga menghadang ke arah beberapa player. Tapi untuk tasnya mulai maju kembali dan juga Alter Ego berhasil memenangkan tim fight tersebut. Double kill diamankan oleh Nino. Dan siapapun yang maju ini sulit sekali bergerak dengan bahkan hampir semua ini. Hero yang dimiliki oleh Alter Ego punya sisi power, Rom. Sangat punya ya, dan Pai menunggu sampai dengan momen yang tepat sebelum melompat dengan Bravos Fighter. Memang dia bisa dicicil, tapi 2 tumbang dari Geekfam juga. Balo gak ada, Hazel gak ada, gak bisa adu retribution untuk Lord. Yap, dan akhirnya ini membuat Lordnya jatuh ke tangan dari Alter Ego. Dan lihat bagaimana manajemen wave minionnya. Ini di freeze dulu. Gila, 3.000 gold leading bagi Nino atas Cadera. Cukup jauh memang, dan bahkan item-item yang dibuy juga oleh Pai ya. Apa itu Dominance Ice? Langsung aja kita ke si Hammer. Kita buat semuanya adalah physical item. Itu apa yang diparkirin tuh di situ tuh? Iya, wortel-wortel ya. Itu sekali meledak, clear semuanya. Udah parkir berlima. Tapi hati-hati nih, Pai bukan cuma sekedar dia punya damage doang kan. Dia dari tadi punya kalkulasi yang matang juga. Betul. Untuk bisa kabur. Gak terlalu yang maksain Bravos Fighter-nya maju terus-terusan. Yang penting kena 2 kali ya kan. Kalau memang bisa kena yang ketiga bagus, kalau enggak ya dia akan mundur. Ya mainin aja buat efek-efek dash dari. Tadi terlihat loh dia nggak menggunakan flicker juga kan. Gitu. Jalan kaki dia. Itu ada hal yang sangat luar biasa sekali bagaimana kalkulasi yang dimiliki oleh Serpai. Di atas Geek masih berfokus untuk bisa menghilangkan ke arah lot tersebut. Tapi satu base turretnya nggak bisa diselamatkan. Yap, dan itu adalah defensif yang begitu baik yang dilakukan oleh Geekfam. Mereka tahu Lordnya udah punya power charge-in juga di arah top. Jadi mereka berfokus untuk naro nih Magic Shockwave yang Rigloom-nya dari Lilia di tengah. Dan mereka clear di bawah. Jadi nggak ada trillion push yang dilakukan oleh Alter Ego. Hanya merelakan saja satu base turret di arah top lane. Dan bahkan mereka sekarang hanya menahan dulu ya. Ini agar nggak terlalu jauh nantinya kalau mereka harus farming EXP karena mereka sedang tertinggal juga. Jadi lebih ke membiarkan agar dekat dengan area mereka. Selain daripada mereka save, ya mereka masih tetap bisa dapetin EXP dan juga gold. Oke. Dan sekarang kayaknya dari Alter Ego mereka gak akan ngasih kendor sih. Mereka bakal coba untuk ngandangin aja pemain-pemain dari Geekfam. Tapi PR-nya adalah wave ini gampang banget ke clear dengan adanya high ground defender dari Geekfam. Waduh Nino nih, Nino udah mojok kayak begini nih. Sementara serang tas masih melihat dari kejauhan, Knight udah memiliki 1 Black Shoes. Ini sebegitu sulitnya ya Alter Ego mendobrak lini pertahanan. Tadi bahkan satu wave aja terkipas untuk langsung di-clear secara cepat. Dibawa masuk ya dalam base Geekfam juga. Tapi ya lambat laun, ini lumayan terkikis Geekfam-nya. Di mana gold gain untuk Alter Ego sudah mulai terlihat menggunung di 7.500 gold. Dan ini sebetulnya Alter Ego mereka hanya akan menunggu untuk Lord keluar. Mereka gak bakal terlalu terburu-buru juga karena melihat power clearing yang dimiliki oleh Lilia tadi. Magic Shockwave, Flash and Bloom, ada efek slow. Jangan sampai mereka bisa kebegat juga. Dan akhirnya Pai punya 1 Rose Gold Meteor lagi ya. Ini bukan purely ke defense item seperti Dominance Ice tadi atau Athena Shield semisal Radiant Armor. Tapi dia memilih untuk Rose Gold yang punya physical attack juga. Iya.
tetap dia mau coba untuk main agresif Main buat agresif. ya sekalinya mungkin dia lompat dia bakal mau make sure dapetin 1 poin pick off Betul. minimal ya satu ya Minimal, dan ya. dengan kesabaran yang dilakukan juga oleh Geek Fam mereka coba untuk defense pelan-pelan menunggu untuk Lord yang segera muncul ini akan di setup perlahan juga oleh Alter Ego. Yep. Cukup jauh tadi jaraknya penggunaan konsil yang mereka lakukan hingga membuat hampir saja demo fan dan mengantarkan beberapa player milikin oleh Geek masuk ke dalam area defensif, tapi Final Sledge juga flickernya. Hanya saja Grab sudah punya 1 Black Shoes yang sudah diamankan, tasnya mundur kembali dan mereka semua disengage. Wah ini banyak banget research yang keluar sih dan untuk Geek Fam kalau untuk coba untuk paksa lagi setup ataupun kontes ke arah Lordnya ini bahaya banget. Iya. Baloi memang kembali dia punya Final Smash, tapi Hansel tanpa Tortoise Poison. Cadera ini tanpa Speedy Light Wheel. Jadi gak bisa terlalu cepat untuk nge-meltdown pemain-pemain Alter Ego, but let's see. Karena ini sepertinya dari Geek Fam mereka hanya akan mencoba untuk mendelay saja. Iya mencoba untuk, wah tapi ternyata di delay jadinya Lord Evolve ya. Iya. Jadi gede jadinya. Tapi ya sekarang kayaknya Geek Fam gak bakal tinggal diam sih. Mereka bakal coba untuk kembali melakukan adanya gertakan untuk kontes. Betul. Jadi sehingga Alter Ego ya ini masih ragu-ragu nih, tarik ulur dulu. Karena udah punya ultimate juga semua kan dari Geek Fam. Udah ready semua. Oke, Rasinya menjadi orang terdepan, mencoba untuk bisa menarik ke arah Baloyski. Final Slash-nya belum terlihat di dalam pertempuran tersebut. Tas menyisakan sedikit SP di dalam tubuhnya. Apabila ada 1 damage yang bisa dihasilkan, ini pasti akan meledak banget ke arah pemain dari Kick. Tadi ada Black Shoes juga ada ke-trigger Final Flash. Oke, Final Slash-nya dan juga Black Shoes yang udah langsung dikeluarkan. Cry masih berhasil selamat, Pai-nya masih memiliki jarak yang cukup jauh pula dan Lord kereset kembali. Wah ini panjang banget ya Lord Dance-nya, kayak ditarik ulur, ada skirmish lagi yang terjadi, ada cicilan-cicilan dan bahkan nggak ada yang ke pick off, Om. Dan ya ultimate sudah mulai kembali ke refill lagi ya. Jadi untuk Lordnya ini masih cukup bingung. Ini bakal jatuh ke tangan siapa juga. Tapi Pai Wow, show di atas. Defendernya kode ke arah beberapa player dan pertempurannya. Harusnya pecah di mana sekarang Baloyski-nya berhasil dihancurkan. Dino. Tapi Luke tidak punya Vira Garbor lagi. Ada Flicker udah langsung dikeluarkan dan Aboy-nya menjadi korban selanjutnya. Luke-nya mungkin ke arah mana karena ada Pai di bagian belakang. Selesailah sudah Luke. Akankah dirinya bisa selamat dengan Vira Garbor yang pecah kembali. Sedikit imunitas di dalam tubuhnya Rico sebelum ajal menjemput. Oke, sepertinya kali ini Alter Ego tidak membutuhkan bantuan Lord. Mereka bakal coba untuk memanfaatkan 1 wave di tengah untuk stretch push. Oke, hanya ada 2 player saja, Hazel dan juga Cadera. Mereka bekerja sama untuk bisa ngedefend 1 base terakhir yang mereka miliki. Tapi wave minion ada di bagian atas, ada di bagian tengah. Waktunya untuk ditarik. Alter Ego dan Offense Jack Connect langsung berdari ke dalam area. Defense yang sudah dimiliki oleh pemain dari Alter Ego. Dan untuk sekarang, selesailah sudah Cadera. Terwipe out kali ini. Wow, game yang pertama milik Alter Ego. Yes, dan Alter Ego dengan adanya 1 inisiasi, berikut lagi inisiasi antara Pai dan juga Rasi. Ini begitu melakukan simfoni